5, 4, 3, 2, 1. Yang terhormat Bapak Perhati SPDI MPD selaku Kepala SD Negeri Daun Tengah dan Minor. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Daun Tengah. Yang terhormat kakak-kakak dari program kampus mengajar angkatan 8 dan Ibu Priscila Hanti Siswantika selaku peserta seminar laporan orientasi PPPK. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara seminar laporan orientasi PPPK Ibu Priscila. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada seminar laporan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanggapan dan arahan dari mentor, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Kepada Ibu Priscila, saya persilakan untuk memaparkan hasil laporan orientasi PPPK. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Burhadi, dan juga Bapak Ibu Guru dari SDN Daun Tengah. Yang terhormat juga kakak-kakak dari kampus mengajar. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kesempatan hari ini untuk mendengarkan presentasi saya, yaitu seminar hasil orientasi PPPK Pemerintah Kota Surakarta. Silakan menyimak. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah Priscila Hanti Siswantika, SPD dengan NIPP PK yaitu 192-2025-2023-212017. Saya lahir di Surakarta 25 Februari 1992. Jabatan yaitu ahli pertama, guru kelas. Saya ditempatkan di Satuan Unit Kerja di SD Negeri Daun Tengah yang beralamat Daun Tengah, RT 4 RW 13 Surakarta. Adapun latar belakang dari penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika di ASN P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS atau yang kepanjangannya adalah Pegawai Negeri Sipil, kemudian PPPK yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan juga yang kedua Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2022 mengenai pengembangan kompetensi pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Jadi ini memang merupakan salah satu kegiatan pengembangan dari pemerintah sendiri yang kemudian dimandatkan kepada pemerintah kota untuk diadakannya orientasi. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang dari laporan saya, yaitu di mana saya mengidentifikasi permasalahan atau isu yang terjadi di dalam unit kerja
satuan terkecil, ya, yaitu di SDN Daun Tengah, di mana setelah saya lakukan observasi yaitu rendahnya atau menurunnya motivasi belajar peserta didik pada kelas 5 di SDN Daun Tengah. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah yang pertama maksudnya pengenalan fungsi dan tugas ASN. Kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan tujuan dari orientasi ini adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Dan yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Orientasi ini sendiri, waktunya di pelaksanaannya sudah dimulai dari tanggal 20 September dan akan berakhir di tanggal 15 Oktober 2024. Untuk tempatnya, tempat pelaksanaan orientasi berada di satuan unit kerja, yaitu di SD Negeri Daun Tengah, Surakarta. Nah, ini adalah hasil dari pengenalan nilai dan etikanya. Di sini ada nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta sendiri. Kita tahu bahwa Kota Surakarta memiliki visi, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan juga sejahtera. Adapun ada misinya di sini, bisa kita simak, ada meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini saya beri cetakan tebal untuk yang keempat karena ini sesuai dengan tempat saya berada di sini, yaitu di satuan unit kerja di bidang pendidikan. Berikutnya, kemudian visi dan misi dari Dinas Pendidikan, karena kita berada di dalam naungan Dinas Pendidikan, yaitu visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Beberapa misinya ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, di satuan unit kerja, yaitu di SD Negeri Daun Tengah sendiri memiliki visi terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudaya, dan cinta lingkungan. Adapun ada 8 misi untuk melaksanakan untuk terwujudnya visi tersebut. Yang pertama, menanamkan fintech dan sikap religius serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kedua, mengembangkan budi pekerti, tata krama, dan karakter peserta didik yang berpedoman pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menyiapkan lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas, dan kompetitif. Yang keempat, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan solusi dalam pembelajaran. Yang kelima, membangun lingkungan sekolah yang mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. 6. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengoptimalkan bakat, minat, dan potensi peserta didik sehingga dapat membentuk pribadi yang terampil. 6. Ketujuh, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan terampil untuk mengembangkan budaya kearifan lokal. Dan yang terakhir, membudayakan sikap peduli dan cinta lingkungan. Dari ke-8 misi ini saya mengambil yang keempat,
di mana merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan solusi dalam pembelajaran. Jadi selaras dengan misi yang keempat yang akan saya kerjakan. Nah, di sini rencana dan hasil kerja PPPK. Yang pertama, langkah pertama yang saya lakukan adalah identifikasi isu, di mana saya mencari tahu dahulu apa saja sih yang menjadi permasalahan, terutama di kelas saya. Kebetulan saya ditempatkan di kelas 5. Di situ ada dua hal. Yang pertama yang terlihat adalah satu, kurangnya motivasi belajar dari peserta didik kelas 5 di SDN Daun Tengah. Kemudian yang kedua, adanya juga identifikasi kecenderungan peserta didik lebih tertarik bermain gadget daripada belajar. Ini saya lakukan survei, jadi saya mengambil responden dari anak-anak, saya tanyain mereka apa sih yang membuat mereka tidak semangat dalam belajar. Kemudian dari sini saya mengangkat isu yang diangkat adalah penurunan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Daun Tengah. Jadi saya mengangkat suatu gagasan untuk memberikan suatu praktik baik, di mana untuk menjadi solusinya adalah peningkatan motivasi belajar melalui game based learning atau saya singkat GBL pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Daun Tengah. Nah, dari kegiatan ini saya lakukan di dalam 5 tahapan. Yang pertama tentu kita harus ada namanya identifikasi, kemudian yang kedua perencanaan, ketiga aktualisasi, keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, di tahap identifikasi seperti yang tadi saya sampaikan, saya mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang menjadi permasalahan, apa sih yang harus kita atasi dari permasalahan yang ada di lapangan. Nah, di sini saya membuat angket dulu motivasi belajar peserta didik. Angketnya sederhana, saya hanya buat menjadi 20 pertanyaan, di mana anak-anak saya minta jujur menjawab apa saja yang membuat mereka itu tidak tertarik untuk belajar. Banyak anak-anak menyatakan mereka kurang berminat dengan mata pelajaran yang diajarkan karena sulit. Contohnya matematika, kemudian IPA, dan seperti itu. Kemudian ada juga yang menyampaikan mereka sudah terlanjur suka dengan bermain gadget. Jadi sekolah itu pengennya cepat-cepat pulang karena mereka pengen waktu bermainnya lebih banyak. Nah, jadi itu pun sangat mempengaruhi ternyata Bapak Ibu. Jadi itu membuat mereka tidak bersemangat di dalam belajar. Kemudian dari situ saya dapat hasil tadi yang saya sampaikan beberapa faktor penyebabnya. Ya, dari faktor di dalam sekolah sendiri, mereka tidak tertarik dengan mata pelajarannya atau terkadang sudah cenderung mengkonotasikan belajar menulis itu melelahkan gitu. Tapi juga ada dari faktor eksternal di mana mereka sudah cenderungnya itu pengennya hanya bermain gadget. Kemudian dari situ kita bisa kelompokkan, berarti kita harus mencari tahu pembelajaran yang seperti apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Nah, kemudian di tahap kedua saya melakukan perencanaan, di mana di sini saya memilih dulu instrumen pembelajaran seperti apa yang ingin saya gunakan untuk menarik minat daripada peserta didik saya. Di situ saya juga berkonsultasi dengan mentor, kemudian saya juga mencari referensi dari internet. Itu banyak sekali contoh-contohnya, di mana apa sih yang membuat anak-anak ini bisa nanti semangat lagi ketika belajar. Dan ternyata beberapa yang dari referensi saya dan juga dari angket yang saya berikan kepada anak-anak ini tidak suka kalau mereka belajar hanya duduk diam. Mereka tidak suka kalau hanya menulis. Mereka ingin ada interaksi, ada bergerak, bermain. Jadi tidak memberi beban saat mereka belajar. Kemudian di sini saya memilih mata pelajaran matematika yang tadi notabene-nya sulit. Kemudian saya pilih dulu materi yang pertama, yaitu tentang bilangan cacah. Nah, kenapa saya memilih pembelajarannya dengan game based learning ya? Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah tahu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan, yang dikemas dalam bentuk
aktivitas yang tidak hanya duduk diam mendengarkan, tapi di mana anak-anak akan belajar sambil bermain, sehingga suasana kelas pun jauh lebih rileks, tetapi tanpa mengurangi tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini saya melakukan riset bahwa game-based learning sendiri ini memberi stimulasi pada 3 bagian penting dalam pembelajaran. Yang pertama, secara emosional. Jelas, ketika kita pembelajaran secara permainan, pertama pasti anak-anak ketika sampaikan hari ini kita mau bermain tapi belajar, pasti sudah langsung bersemangat. Jadi kita awali dengan sesuatu yang positif dahulu. Kemudian secara yang kedua, intelektual berarti kita harus kemas tidak hanya permainan saja, harus kita masukkan bagaimana mereka tidak hanya bermain tapi juga memperdalam materi dan juga menerapkan apa yang sudah selama ini kita sampaikan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir psikomotor, yaitu dimana kalau permainan pasti harus bergerak, otomatis secara psikomotor mereka harus dituntut bergerak, mereka melakukan aktivitas, entah itu secara keterampilan tangan, entah itu juga secara kinestetik. Kemudian yang kedua, game-based learning ini juga mengasah kemampuan literasi, karena beberapa dari yang pembelajaran yang saya berikan itu beberapa saya berikan bacaan, saya berikan petunjuk. Jelas ini akan mengasah kemampuan literasi anak-anak kita. Karena kalau mereka tidak membaca, tidak memahami, mereka tidak bisa melanjutkan permainan. Nah, karena ini dikemas dalam games, misi untuk menyelesaikan sesuatu, ini tuh menimbulkan rasa penasaran, rasa kompetisi mereka juga mulai dibangkitkan. Kemudian, jelas kalau ini pelajarannya matematika, mengasah kemampuan numerasi. Dan yang terakhir, memunculkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Di sini yang paling banyak memang bernalar kritis, karena di setiap pembelajaran yang saya berikan ini, saya memberikan suatu pembelajaran di mana anak-anak harus berpikir, di mana untuk menyelesaikan apa sih yang harus saya selesaikan, bagaimana, mana yang harus saya gunakan, konsep yang mana, begitu. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu aktualisasi, di mana ini saya mulai membuat modul ajarnya. Jadi ada rincian kegiatan pembelajaran yang saya sudah susun, kemudian juga beserta asesmen formatif. Jadi penilaian yang di dalam kelas saat itu juga, tapi juga kita kemas di dalam game-based learning. Di sini saya sudah buat ada tahapannya membuat instrumennya. Kalau di dalam games kan nggak mungkin kita hanya bilang melalui tulisan saja, pasti ada sesuatu yang harus kita siapkan. Saya menyiapkan beberapa print out, jadi yang dari itu pun juga saya manfaatkan Canva untuk membuat desain dari print out saya. Jadi mereka jauh lebih tertarik. Kan anak-anak ini kan kalau kita rangsang atau kita stimulus dengan warna itu, mereka akan lebih tertarik, lebih terbuka dan penasaran. Kemudian hasilnya sudah jadi ada modul ajar atau rangkaian pembelajaran dan juga instrumen-instrumennya. Nah ini mungkin tidak terlalu terlihat jelas. Kembalikan dulu. Nah ini adalah beberapa instrumen yang saya gunakan di dalam pembelajaran game-based learning. Jadi saya print beberapa pecahan mata uang karena kebetulan ini materinya tentang mengenal bilangan cacah 100.000 sampai 500.000. Kalau pakai uang asli kan tidak mungkin, jadi saya gunakan print out dari kita cari dari sumber internet. Kemudian ini poster untuk menu makannya, kan biasa anak-anak kalau di warung pasti mereka disodori menu. Jadi ini memang temanya self order, di mana mereka harus memesan sendiri, terus menghitung sendiri, membuat soal sendiri seperti ini. Kalau yang ini adalah gulungan soal-soal yang saya pakai untuk memicu dulu rasa kompetisi mereka. Jadi saya punya misi kalau berhasil menyelesaikan 2 soal, nanti saya kasih hadiahnya uang ini 100.000 per soal. Jadi mereka mau nggak mau harus benar jawabannya, begitu. Jadi ini secara bernalar kritisnya kita pacu. Gitu. Next. Nah, di tahap implementasi yaitu penerapan atau pelaksanaan dari KBM ini sendiri. Di sini saya juga sudah
lakukan KBM-nya kepada anak-anak dari kelas 5 dan sudah ada asesmen formatifnya. Kemudian hasilnya sudah terlaksana dan beberapa asesmen mereka ini mereka mengerjakannya ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu tercapai. Next. Nah, ini pelaksanaannya, itu kegiatannya begitu Bapak Ibu. Nah, ini maaf saya hanya punya video singkat. Ya, jadi ini anak-anak mereka saya berikan menunya, mereka bikin sendiri ceritanya. Saya pesan ini makanan ini, saya pesan ini. Kemudian mereka hitung sendiri dengan uang yang tadi saya berikan, uang kertas tadi, mereka hitung sendiri juga kembaliannya berapa. Nah, sebenarnya terakhir menempelkan kembalian itu di buku tugas mereka. Sebenarnya itu salah satu tujuan pembelajaran juga, yaitu mengdekomposisi bilangan. Begitu, tapi dengan pecahan yang ada. Kembali dulu. Nah, ini hasil asesmen formatifnya. Jadi mereka tempelkan menunya, mereka buat soal sendiri. Nah, ini kan kemampuan meng-create-nya juga mulai muncul. Karena kan mereka harus, aku pesan ini, berarti saya harus siap menghitungnya juga. Begitu. Dan ini hasilnya, ini anak-anak menyusun kembaliannya mereka. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, ngecek dan memandu. Gitu. Next. Nah, kemudian setelah pembelajaran, saya melakukan evaluasi. Yang pertama tentu dengan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dari bab yang pertama dan juga melaksanakan refleksi pembelajaran. Di sini hasilnya sumatif penilaian anak-anak ternyata menunjukkan mereka bisa menguasai. Ternyata pembelajaran yang sepertinya bermain itu terekam dengan baik di dalam benak mereka. Jadi mereka ketika saya berikan soal sumatif itu mereka bisa mengerjakan. Dan juga waktu refleksi pembelajaran saya tanyakan, jadi memang secara tertulis, terus sebagian saya juga tanya secara lisan, bagaimana kalian lebih senang atau biasa saja? Ternyata mereka lebih senang ketika mereka belajar sambil bermain, sambil bisa juga mengeksplorasi diri begitu. Nah, ini maaf tidak terlalu banyak. Ini sumatif yang saya berikan, saya sesuaikan dengan pembelajaran, dan juga di sini ada beberapa yang saya masukkan literasinya juga. Kemudian itu refleksi pembelajarannya, angketnya. Nah, itu kegiatan yang saya lakukan di orientasi ini. Tapi juga P3K juga diminta membuat rencana kerja menengah. Jadi karena kita diberi perjanjian itu kan 5 tahun. Di sini ada tahun pertama sampai tahun kelima. Di sini saya beri warna lain di tahun kedua karena ini tahun kedua saya. Di tahun pertama kegiatan yang saya targetnya adalah simple game-based learning. Waktu itu game-based learning yang saya terapkan baru sekedar mencocokkan, memilih, menjodohkan. Jadi belum sampai yang menggunakan media pembelajaran lainnya. Kemudian di tahun kedua yang sekarang yaitu pembelajaran berbasis games atau GBL, Game Based Learning, pada mata pelajaran IPAS dan matematika. Tadi yang saya tunjukkan salah satunya adalah mata pelajaran matematika. Ya, di sini yang saya sudah terapkan di matematika yaitu judulnya self order karena harus pesan sendiri. Kemudian di tahun ketiga harapan saya adalah pembelajaran GBL ini tidak hanya sekedar di pelajaran yang tadi matematika dan IPA, tetapi bagaimana bisa ke seluruh mata pelajaran itu kecuali seni rupa, seni ini kan berbeda, sehingga hasilnya nanti seluruh mata pelajaran masih ada muatannya, tapi memang tidak 100% semuanya karena itu tidak bisa kita jadikan patokan karena kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian di tahun keempat penggunaan GBL secara konsisten dan juga mulai merambah ke media pembelajaran digital. Kita pernah memanfaatkan Quizzes. Nah, ini juga lumayan membantu. Quizzes ini juga bisa membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar. Dan juga ada Kahoot, ya memang ini harus memakai perlengkapan IT untuk melaksanakannya, atau dengan handphone Android juga bisa. Kemudian yang di tahun kelima yaitu
bagaimana saya mengimplementasikan JBL dengan media digital secara konsisten. Jadi kita juga memanfaatkan IT untuk dalam pembelajaran sehari-hari yang juga berbasis JBL. Kemudian yang kedua, penggunaan ini secara digital juga, yaitu Google Form yang masih sederhana. Google Form sebagai media evaluasi atau penilaian pembelajaran atau assessment sumatif atau formatif yang bisa kita lakukan sehari-hari. Sebenarnya media pembelajaran digital ini itu jauh banyak membantu dan memudahkan, apalagi kalau Google Form itu sebenarnya kan kita tidak perlu banyak menghabiskan waktu untuk koreksi karena secara otomatis akan dibuat oleh sistemnya. Nah, apakah kontribusinya terhadap visi dari SDN Daung Tengah dari rencana kegiatan saya ini? Sebenarnya kegiatan ini selaras dengan visi dari SD Negeri Daung Tengah, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudaya, dan cinta lingkungan. Jelas ya, cerdas, terampil ini kan masuk kategori. Kemudian sejalan juga dengan misinya, yaitu dimana merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu membuat peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan solusi dalam pembelajarannya. Jadi ini juga mengasah kemampuan mereka berpikir dan menemukan solusi dari setiap masalah. Nah, jadi kesimpulannya dari kegiatan yang sudah saya kerjakan adalah yang pertama, game-based learning ini merupakan salah satu metode, karena masih ada banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita manfaatkan, yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Pelaksanaan game-based learning sendiri ini menunjukkan sebenarnya adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Daung Tengah, baik secara kualitatif dan kualitatif. Kenapa saya bilang kualitatif dan kuantitatif? Kalau secara kualitatif itu saya ambil dari refleksi pembelajaran. Anak-anak menyatakan bahwa mereka senang dengan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan. Mereka jauh lebih paham, mereka jauh lebih rileks, dan saat pembelajaran mereka jauh lebih bisa mengingat apa yang mereka pelajari. Kalau secara kuantitatif, kebetulan karena saya sudah melakukan asesmen sumatif, di situ terlihat bahwa nilai mereka juga memenuhi ketuntasan yang kesepakatan kita. Jadi kesepakatan kita, kalau ini dikatakan sudah melampaui, dikatakan sudah memenuhi tujuan pembelajaran, mereka semua memenuhinya. Jadi saya katakan ini pembelajaran yang cukup efektif untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak dan juga sekaligus mendongkrak hasil belajar mereka. Nah, kegiatan yang dilakukan telah sesuai juga dengan misi dari SD Negeri Daung Tengah, di mana tadi yang saya sampaikan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan mampu memotivasi peserta didik untuk belajar dan menemukan solusi dalam pembelajaran, dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan visi dari SD Negeri Daung Tengah. Dan kemudian saran setelah dari kegiatan ini, beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, harapan saya ini bisa terrealisasi secara konsisten. Jadi tidak hanya dalam satu waktu saja, tapi kalau bisa secara konsisten. Kemudian yang kedua, pembelajaran semakin dikembangkan dengan memanfaatkan media pembelajaran digital, karena kita berada di era digitalisasi. Jadi diharapkan tidak hanya sekedar tertulis, tapi bisa masuk ke IT. Dan yang terakhir, ini harapannya adanya dukungan sarana prasarana yang semakin memadai dalam pengembangan pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi peserta didik. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu sekian dari saya. Acara selanjutnya adalah tanggapan dan arahan dari mentor kepada Bapak Turhadi SPDI MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, guru SD dan yang kami hormati Bu Priscilla yang sudah memaparkan orientasinya untuk PPKK. Yang kami hormati kakak-kakak dari kampus Merdeka, Kampus Al-Azhar. Puji
terus yang biasa kita lakukan kepada teman-teman kelas dan semuanya, sehingga pada siang hari ini masih bisa bersama-sama mengikuti kegiatan seminar orientasi hasil laporan dari peserta P3K di SD Darul ini dalam keadaan sehat. Berikutnya Bapak Ibu yang hormati, setelah kita menyimak dari apa yang diwakilkan tadi, memang banyak sekali metode cara untuk meningkatkan motivasi Anda. Salah satu yang digunakan ini tadi adalah yang diwakilkan tentang penggunaan GPL, Game Based Learning. Artinya dengan permainan itu bisa meningkatkan motivasi dan harapannya juga berimbas kepada prestasi Anda. Artinya prestasi secara akademik maupun di luar akademik. Nah, yang menjadi catatan bagi peserta orientasi ini mungkin ini ya, kaitannya dengan penggunaan GPL. GPL ini kan salah satu metode saja. Jadi tidak serta-merta semua materi itu bisa menggunakan GPL. Artinya materi-materi tertentu tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa materi yang tidak bisa menggunakan GPL itu, atau mungkin dipaksakan sudah bisa, tapi mungkin bisa menggunakan metode yang lain yang lebih efisien, yang lebih efektif, ya seperti itu. Dan yang kedua, jangan sampai penggunaan GPL ini menjadi distraksi antara tujuan belajar. Artinya anak itu jangan sampai hanya fokus terhadap permainannya saja, tetapi hasil dari pembelajaran anak-anak setelah ditanya, tidak tahu, wah, akhirnya kan dia konsentrasinya terhadap permainan saja. Ini harapannya tidak sampai seperti itu. Artinya perlu intervensi terhadap anak-anak agar tidak hanya bermain saja, tetapi juga berimbas kepada prestasi anak yang melakukan Game Based Learning ini. Itu harapannya. Jadi memang ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pembelajaran anak itu biar menjadi lebih semangat, termotivasi, dengan tidak hanya mengandalkan, kalau zaman dulu itu andalan Bapak Ibu guru itu adalah metode ceramah. Sekarang metodenya bisa bermacam-macam dengan berbagai macam metode yang bisa dikembangkan, yang bisa digunakan untuk perkembangan anak. Artinya disesuaikan dengan kondisi anak, disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Artinya kalau memang sekolah ini belum ada teknologinya, belum ada fasilitasnya, yang kita cari yang termudah, yang bisa diaplikasikan, yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan motivasi anak tersebut. Dan harapannya juga berimbas kepada prestasi anak, dan otomatis nanti juga akan menuju ke visi maupun misi SD Darul ini, sampai ke atas sampai visi dari Dinas Pendidikan dan seterusnya sampai visi Kementerian Pendidikan, seperti itu. Saya kira itu kaitannya dengan beberapa yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, karena sampai 5 tahun berarti menjadikan nanti harus ada inovasi tambahan seperti itu ya. Itu memang tuntutan bagi Bapak Ibu yang sudah terima pendidikan. Ini masih ada banyak, masih ada Mbak Zakia, ada Bu Putri, ada Mbak Widya, nanti bergiliran seterusnya untuk kegiatan peningkatan motivasi atau peningkatan prestasi dari anak-anak sekolah. Saya kira itu kurang lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian acara seminar laporan orientasi PPPK dari Ibu Priscilla Harisismita. Atas dukungan dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi SD Negeri Darul dan pendidikan di Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.